Wanita setiap kali tertangkap basah oleh suaminya, selalu memberikan kartu perdamaian, yang membuat suaminya langsung memaafkannya. Karena sebelum menikah, dia telah mengungkapkan perasaannya kepada suami sebanyak 99 kali. Hingga pada pernikahan yang 100 kali, dia berhasil melamarnya. Pria itu memberinya 99 kartu perdamaian, berjanji selama dia belum habis menggunakannya, mereka akan selalu bersama. Namun setelah menikah hanya 3 tahun, wanita sudah tertangkap basah 96 kali. Kini hanya tersisa 3 kartu perdamaian terakhir. Jika suami menggunakan kartu perdamaian terakhir, dia akan meninggalkan istrinya selamanya. Namun pada suatu hari, suami selesai menjalani operasi hati, kemudian mendapat telepon dari istrinya. Alih-alih peduli dengan kondisi kesehatan suami, istrinya malah meminta suami datang ke kantor untuk menemani klien minum. Ketika suami akhirnya tiba di lokasi, dia melihat istrinya berduaan dengan pria lain yang tampak sangat akrab. Tapi istrinya sama sekali tidak merasa bersalah, melainkan langsung memberikan kartu perdamaian kepadanya, memintanya untuk melupakan apa yang baru saja dilihat, dan langsung pergi untuk menemani klien minum. Mengingat janji yang pernah dia buat, suami merasa hancur dan sangat kecewa. Dia hanya menganggap minuman itu sebagai cara untuk menyalahkan dirinya sendiri. Tanpa disangka, baru saja meneguk sedikit, dia langsung batuk darah. Namun istrinya tidak peduli, dia malah menganggapnya mengganggu klien, dan mengusirnya dari ruang pertemuan. Suami hanya bisa menunggu di mobil hingga istrinya kembali. Namun setelah acara selesai, dia melihat istrinya kembali berpelukan dengan pria itu di luar. Dia tidak tahan dan keluar untuk menghentikan mereka. Namun istrinya malah menyalahkannya, menganggapnya sembunyi-sembunyi di mobil. Suami merasa kecewa total. Saat itu istrinya mendapat telepon, memberitahunya bahwa pria itu mabuk dan pingsan. Dia ingin pergi menemuinya. Namun seolah peduli, dia berbalik pura-pura mengatakan akan kembali, menawarkan untuk menggunakan 1 kartu perdamaian lagi. Suami menjawab dengan nada datar, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kartu perdamaian, dia tidak akan marah. Istrinya tersenyum lebar dan pergi, tanpa disadari. Malam itu setelah kejadian tersebut, dia hanya memiliki 1 kartu perdamaian terakhir. Suami sudah tidak lagi peduli. Dia langsung menulis surat cerai, menunggu istrinya menghabiskan kesempatan terakhir itu. Pada saat yang sama, istrinya pulang. Dia membawa sebuah tas dan meletakkannya di meja. Suami melihat itu adalah kue dari toko favoritnya. Dia kira istrinya masih peduli padanya. Namun, ketika membuka tas itu, yang ada hanya 2 pakaian kotor. Istrinya berkata bahwa pakaian pria itu kotor dan dia membawanya pulang untuk dicuci. Bahkan mengingatkan suami untuk mencucinya dan menyetrikanya. Istrinya kemudian duduk dan mulai mengobrol dengan pria itu melalui telepon. Suami tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, dan menyadari bahwa kue itu dibeli untuk pria itu, dan pakaian kotor itu untuk dirinya. Istrinya bahkan tidak malu-malu mengatakan bahwa dia tidak ingin pria itu melakukan pekerjaan kasar. Mendengar ini, suami merasa sangat terluka. Dia langsung berlari ke kamar mandi, melihat tangannya yang semakin kasar. Dia menahan amarahnya. Namun, suara istrinya kembali terdengar, mengatakan bahwa ada urusan di kantor dan harus segera pergi. Suami langsung bertanya padanya, jika dia tidak pulang malam ini, apakah dia bisa menggunakan kartu perdamaian terakhir? Istrinya tanpa sadar menganggap ini adalah kesempatan terakhir, segera menyetujui dan mengatakan bahwa dia pasti akan kembali sebelum tengah malam. Dia bahkan berniat untuk mencium suaminya. Namun suami menghindar. Istrinya merasa bingung dan kemudian segera pergi setelah menerima telepon. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tinggal 3 jam lagi sebelum batas waktu terakhir. Suami memutuskan untuk menghabiskan waktu itu dengan menikmati kue favoritnya, menonton rekaman pernikahannya dan menangis tanpa bisa menghentikan air matanya. Tak lama kemudian, jam menunjukkan pukul 12 malam. Suami mengambil kartu perdamaian dan hendak merobeknya. Namun, bel pintu berbunyi. Dia penuh harap